Hei, subscribe dulu lah. Halo guys, jumpa lagi di video reaction hari ini. Semoga semuanya selalu di dalam keadaan sehat ya. Oke ya, kali ini kita mau lihat satu video pembahasan bos Malaysia dipermalukan mahasiswa Sumatera mau curi bahasa Indonesia. Jadi ini lagi-lagi tentang bahasa Indonesia ya, yang beberapa waktu belakangan ini sangat heboh ya. Jadi langsung aja kita lihat videonya sama-sama ya. Hai guys, jumpa lagi. Pembahasan kali ini masih menyangkut nasib bahasa Melayu di Malaysia. Untuk menutupi kegagalan bahasa Melayu di sana, pemimpin Malaysia memang sering berilusi. Pemikiran mereka terkadang sulit dipahami akal sehat atau orang waras. Bahkan untuk merumuskan diaspora Malaysia pun jadi kacau. Dan akhirnya mereka jadi bahan tertawaan. Yuk langsung kita simak aja ya videonya. Kadang kami heran, universitas di Malaysia katanya bagus, mendapat ranking dunia. Katanya sih. Tapi ternyata profesor dan pemimpin Malaysia tidak cerdas dalam merumuskan konsep. Mungkin universitas mereka dianggap bagus karena bahasa pengantarnya adalah Inggris. Itu saja. Tapi ilmunya sebetulnya kosong. Disuruh bikin kereta api, kapal, apalagi pesawat. Pasti tak bisa. Buktinya, pemimpin Malaysia juga tak mampu merumuskan konsep diaspora Malaysia, sehingga menjadi bahan tertawaan dunia. Kaum Melayu Malaysia terlalu bernafsu ingin merampok bahasa Indonesia. Mereka ingin melabeli bahasa Indonesia dengan Melayu. Inilah cara tak bermartabat untuk menutupi kegagalan mereka memartabatkan bahasa Melayu di Malaysia. Tujuannya biar bahasa Melayu di Malaysia tidak dianggap sebagai sampah oleh rakyatnya sendiri. Selama ini bahasa Melayu Malaysia memang selevel bahasa daerah, bahasa kampung, bukan bahasa ilmu atau bahasa baku. Level bahasa Melayu Malaysia mungkin 1 atau 2 tingkat di bawah bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Melayu di wilayah Sumatera jauh lebih murni dibanding bahasa Melayu Malaysia yang semakin hancur. Nah, karena berotak licik itulah, pemimpin Malaysia merumuskan diaspora Malaysia secara serampangan. Mari kita simak video berikut ini. Malah dengan wujudnya diaspora Malaysia, diaspora Malaysia di Sri Lanka, Surinam, Afrika Selatan, Madagaskar, Asia Barat, Eropah, dan beberapa bahagian lain dunia. Bahasa Melayu berpotensi besar diangkat sebagai salah satu bahasa dunia seperti pada sekitar abad ke-15 hingga abad ke-19 dahulu. Diaspora Malaysia adalah rakyat atau warga Malaysia yang tinggal atau bahkan bermigrasi dan menetap di luar negara Malaysia. Mana ada diaspora Malaysia di Madagaskar? Yang ada di sana adalah keturunan suku-suku di Indonesia. Mana ada diaspora Malaysia di Surinam? Yang ada adalah keturunan Jawa yang dibawa oleh Belanda. Kalau dikaitkan dengan bahasa Melayu, mereka pun tidak bisa bahasa Melayu. Orang Suriname yang merupakan diaspora bangsa Indonesia itu pandai berbahasa Belanda dan bahasa Jawa. Agar bisa belajar bahasa Indonesia, mereka harus belajar. Nah, video berikut ini menunjukkan hal itu. Kita sapa Ren. Halo Ren, gimana kabarnya? Oh, kabar baik. Kabar baik ya. Baik juga. Dan Ren ini karena udah jago banget bahasa dan kayaknya hari ini juga akan melatih kemampuan bahasa Indonesia ya Ren ya? Iya, boleh. Boleh. Bicara bahasa Inggris kayaknya udah
paling jago ya kayak Ren ya. Ya betul. Oke, karena 10 bahasa nih Ren. Mungkin bisa disebutkan nih expert 10 bahasanya kayak Vicky Naki ya kalau di Indonesia. Yang jagonya. Ya, well, saya suka bahasa. Di bahasa nasional di Suriname, di sana bahasa Belanda itu yang pertama. Bahasa Belanda berarti basicnya bahasa Belanda. Bahasa Belanda. Luar biasa. Yang kedua bahasa internasional itu bahasa Inggris. Yes. Yang ketiga ada kalau di sekolah dari SMP saya belajar bahasa Spanyol. Spanyol Ya. juga. Saya belajar bahasa Spanyol itu 5 tahun, 4-5 tahun. Tapi sekarang udah lupa karena udah lama. Karena udah lama banget ya. Iya, and then karena saya keturunan Jawa, saya bisa bahasa Jawa. Keturunan Jawa juga. Iya. Ini kalau boleh diceritain ada Jawanya. Gimana ya? Saya udah generasi 5 atau 6. Karena dulu di zaman Bien dijajah Belanda. Orang Jawa dari Jawa ke sana. It has to do with history thing gitu. So dari itu dan great grandmother buyut, Ya, kalau kita ibunya nenek saya. She always has one strict rule yang penting ya. Kamu orang kalau bahasa Jawa ya, kowe wong Jawa harus ngomong Jawa. Gitu. Ya, Anda orang Jawa, keturunan Jawa harus bisa bahasa Jawa. Kalau kita ketemu sama buyut, kalau kita pakai bahasa Belanda, dia nggak Jawa. Oke. So that was the strict rule. Like dari buyut saya dulu ya, saya bisa bahasa Jawa sampai sekarang. Wow, luar biasa. Menarik ya teman-teman, mahasiswa Suriname itu sangat pintar menguasai banyak bahasa. Dia mendapatkan beasiswa dari pemerintah Indonesia dan sekarang ini kuliah di Universitas Andalas, Sumatera Barat. Dia belum menyebutkan apakah ada bahasa Melayu di Suriname seperti yang diklaim oleh pemimpin Malaysia. Yuk kita lanjut lagi ya videonya. Dharma siswa program itu beasiswa untuk mahasiswa asing. For kalau mereka udah diterima, mereka bisa datang ke Indonesia. Dharma siswa program itu 1 tahun. Program 1 tahun. Waktu itu di Bali ya? Ya, saya di Bali. Waktu itu. Okay. Tapi kalau kita apply bahasa itu, program itu saya bisa pilih. Perguruan tinggi yang kalian mau? Boleh. Kalau mau ke Jawa atau mau ke Solo, ke Padang gitu, atau di Kalimantan bisa juga kalau tidak salah ya. Itu. But ada 2 opsi. Kalau yang mana yang diterima? So diterima, saya pengen di opsi pertama itu di Solo. Di Solo. Surakarta. Opsi kedua itu Bali. Tapi Bali yang diterima. So 1 tahun saya belajar di Bali, budaya Indonesia. Saya ambil atau pilih ya, fokus ke tari. Seni. Ya, tari Bali. Saya bisa. Sekarang udah lupa. Dalam setahun itu saya nyari beasiswa kedua itu S1. Untuk S1 ya? Ya. Akhir pilihan beasiswa S1 itu akhirnya masuk atau memilih UNAN? Saya maunya di Jawa karena saya keturunan Jawa tadi ya. Itu yang pertama. Dan kedua, edukasi di Jawa di sana lebih populer. Benar. Ya, saya pikir why not? Kalau different banyak universitas tapi gak ada satu universitas yang terima saya. Dan saya udah mau nangis, saya udah sedih, kenapa? Udah diterima gitu ya. Karena saya udah sedih, udah nangis. Let's not give up, don't give up. Saya kirim dokumen saya semua ke International Office, UNAN, Andalas University. Dalam 24 jam UNAN yang terima saya. Wow, luar biasa ya sekarang. Kalau boleh tahu semester berapa sekarang? Semester terakhir, semester 8. Oh, sebentar lagi graduation, yes. Saya belajar bahasa sebanyak ini karena saya ada saya suka bahasa. Itu. Terus dari
negara saja ada namanya Seranang Tongo. Seranang Tongo ini apa? Kalau ditranslate ke bahasa Inggris, Seranang itu Suriname. Suriname. Tongo, is Tong. Suriname Tong. Oh, bahasa Suriname gitu. Ya, kalau di sini bahasa Minang. Bahasa Minang. Di sana bahasa Seranang Tongo. Oh, oke, bahasa daerahnya juga gitu ya? Iya, betul. Oke. Itu saya bisa, terus ada bahasa Indonesia, bahasa Jawa dulu, dan saya campur India juga bisa. Ya, so bahasa Hindi saya bisa. Kalau saya campur. If I do not know, kalau bisa lihat, saya mirip orang India gitu. Itu bahasa Korea bisa dulu, sekarang tidak. Apa lagi ya saya bisa? Bahasa Indonesia saya belajar di sini. Biasa hampir 10 bahasa ya, Reni. Sekitar. Begitulah teman-teman, tampaknya mahasiswa asal Suriname itu sama sekali tak menyebutkan adanya bahasa Melayu di negaranya. Jadi, tak ada bahasa Melayu di Suriname, yang ada bahasa Belanda dan bahasa Jawa. Lalu sebagian ada yang menguasai bahasa Indonesia. Penduduk Suriname juga tak merasa sebagai diaspora Malaysia. Mereka selalu mengatakan sebagai diaspora Indonesia. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton sajian dari kami. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi. Nah itu dia ya guys ya. Pihak dari Malaysia selalu mengklaim Suriname itu diasporanya bahasa Melayu gitu ya. Tapi ternyata setelah kita lihat video seorang mahasiswa dari Suriname ini yang bercerita bahwa dia bisa menguasai beberapa bahasa, termasuk bahasa nasionalnya negara Suriname, bahasa Belanda, dan juga bahasa internasional, bahasa Inggris, bahkan bahasa Spanyol, bahasa yang lain-lain, tapi dia tidak menyebutkan sama sekali bahasa Melayu gitu ya. Oke ya, kiranya sudah cukup jelas ya penjelasan dari video tadi ya. Semoga ini semua manfaat dan menambah wawasan kita semua. Oke, kiranya sampai di sini dulu video reaction dari Noi. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video reaction selanjutnya.